Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai Raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja Baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad bisa dilaporkan seperti apa jalannya perobatan KGPH Hangabei sebagai Pakubuwono XIV, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Pakubuwono XIII, KGPAA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Pakubuwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabei, yaitu kakaknya, menjadi Pakubuwono XIV sebagai penerus Tata Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrowino. Dan Putri Tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Diwayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Pakubuwono ke-13, dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Pakubuwono XIII. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPA Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Respati Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH Hangabei ini atau Mangkubumi merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Pakubuwono XIII tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga, sempat terjadi besi tegang terjadi saat penobatan KGPH Hangabei menjadi Pakubuwono XIV, dan Ketua LDA yang juga adik Pakubuwono XIII, GRAY Kusmurtiawan dan Sari, mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGPH Hangabei merupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Pakubuwono XIII. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Pakubuwono XIII, ibu dari KGPAA Hamengkubuwono, itu tidak sah, sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribuners. Baik, setelah ada perobatan tadi, lalu bagaimana dengan jumenengan atau perobatan terhadap putra mahkota pada Sabtu esok? Apakah ada penjelasan dari eh, Hangabei sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Pakubuwono XIII, yaitu GKR Timur Rumbai Kusuma, memastikan jumenengan tetap akan digelar pada Sabtu mendatang gitu. Dan saat ini itu Sabtu. Baik, lalu apakah ada penjelasan dari pihak lembaga Dewan Adat terkait dengan pemilihan atau memilih untuk menobatkan KGPH Hangabei ketimbang mendukung KGPA Hamengkubuwono, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GKR Wandansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan paugeran atau hukum adat, bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purbaya atau Hamengkubuwono ini pengangkatan permaisurinya tidak sah, sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat. Kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi
prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan Tika. Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya, karena ini saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa. Ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja, yang saja mau itu ada juga. Tapi tadi dari Gus Tubuh sudah menegaskan kalau Gusti Ngabdi jadi Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan ada pembukaan. artinya langkah setelah ini seperti apa? Oh ya langkahnya ya untuk rakyat. Ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan rakyat. Mungkin. Tapi untuk rencana yang besok Sabtu itu seperti apa? Tunggu sabar dulu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting pelaksanaan keraton berjalan dengan baik. Masih berkomunikasi Ya? dengan berkomunikasi dengan Gusti Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi. Tapi nanti pasti ada komunikasi. Secara proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke 7. Nanti ke Panembahan Agung 7 bulan saja nanti pertanyaan yang lainnya. Ya pokoknya mohon bersabar, matur nuwun sangat. Nanti pasti ada berita dari Langkah terdekat akan seperti apa untuk yang akan dilakukan Gusti? belum terpikirkan, ini masih mau istirahat dulu. Ya, terima kasih. Apa tengah sini mas? Apa tengah sini? Apa tengah sini? Apa tengah sini? Apa tengah sini mas? Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan apa seperti apa? Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang ya. Seperti mengulang suksesi PD13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti. Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa persen sih? Masih tetap sudah 70% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan
kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Respati dan Bapak Gubernur, kami kan sudah berbicara. pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk apa namanya ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono, Pak Ngapa, Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan. Itu terjadi sebelum pemakaman atau? Iya, ketika Gibran datang ke sini, kami kan rapat. Itu sudah tadi saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk pertemuan yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum, tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PB13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB12 yang hadir hanya 6, yang 2 walkout dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timo sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang. Karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Atur suwun. Sebetulnya kan udah ada rilisnya. Apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa sih? Kita akan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalam. Istilahnya yang sumungkem kepada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 90 tadi. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja. Akhirnya yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut itu. Nah itulah yang terjadi tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sanggobuwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah selesai ini. Sudah selesai itu yang masalah Sinuwun Bapak yang lalu ke Sinuwun ini. Sudah selesai, kita menyatu saja. Yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalam kerabat ini semua dan melestarikan keraton. Pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Artinya hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya itu kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga, Ya.
terus melestarikan keraton. Apa Yang utama. koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai ad interim? Gusti Tejo sebagai sesepuh, jadi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah, karena beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa nyambung kepada lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Tapi sekaligus penobatan deh. Ada penobatan. Ya, penobatan Pakubono ke-14 yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup peti itu kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya Dasar ayo berjalan. Mohon maaf. Buru-buru karena ada acara yang lain. Ya, buru-buru karena ada acara yang lain. Maaf. hasilnya gimana, Bis? Enggak. Maaf. Hasilnya Tidak ada seperti komentar, apa? sementara tidak ada komentar. Sedikit aja, Bis. Bukan di Masih terkait pertemuannya ada yang bisa disampaikan sedikit, Bis. lanjut ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai Raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners.
Baik, Ahmad bisa dilaporkan seperti apa jalannya penobatan KGPH Hangabei sebagai Paku Buwono 14, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut Sastra Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Paku Buwono 13 KGPA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Paku Buwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabei, yaitu kakaknya, menjadi Paku Buwono 14 sebagai penerus Tata Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrawino. Dan putri tertua Paku Buwono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPA Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Paku Buwono ke-13, dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Paku Buwono 13. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPA Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Reswapi Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH Hangabei ini atau Mangkubumi merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Paku Buwono 13 tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga sempat terjadi bersih tegang terjadi saat penobatan KGPH Hangabei menjadi Paku Buwono 14 dan Ketua LDA yang juga adik Paku Buwono 13 GRAY Kusmurtiawan dan Sari mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGPH Hangabei merupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Paku Buwono 13. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Paku Buwono 13, ibu dari KGPA Hamengkubuwono, itu tidak sah sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribuners. Baik, setelah ada penobatan tadi, lalu bagaimana dengan jumenengan atau penobatan terhadap putra mahkota pada Sabtu esok? Apakah ada penjelasan dari Hangabei sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Paku Buwono 13 yaitu GKR Timur Rumbai Kusuma memastikan jumenengan tetap akan digelar pada Sabtu mendatang gitu. Dan saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan itu Sabtuka. Baik, lalu apakah ada penjelasan dari pihak Lembaga Dewan Adat terkait dengan pemilihan untuk memilih untuk menobatkan KGPH Hangabei ketimbang mendukung KGPA Hamengkubuwono, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GKR Wandansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan paugeran atau hukum adat bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purboyo atau Hamengkubuwono ini pengangkatan permaisurinya tidak sah sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat, kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan kita. Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya, karena saya juga belum istirahat dari pagi sekali,
belum makan, belum apa-apa ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja yang ada mohon itu ada juga. Tapi tadi dari Gus Ibu sudah menegaskan kalau Gus Hangabehi jadi berobat. Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan ada pembukaan dari sana. Artinya langkah setelah ini seperti apa? Oh ya langkahnya ya untuk apa? Ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan saja. Kemudian tapi untuk rencana yang besok Sabtu itu seperti apa? Tunggu sabar dulu saja. Tunggu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik. Masih berkomunikasi dengan Ya? Masih berkomunikasi dengan Gus Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi. Tapi nanti pasti akan. Proses pengobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ujung nanti ke Panembahan lagi itu sebulan saja nanti pertanyaan yang lainnya ya pokoknya mohon bersabar matur nuwun sangat nanti pasti ada kita dari Langkah terdekat akan seperti apa untuk yang akan dilakukan itu? belum terpikirkan ini masih mau istirahat dulu. Ya, terima kasih. Apa tengah jengi mas? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi mas? Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang ya. Seperti mengulang suksesi PP 13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti? Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa persen sih? Masih tetap sudah 70% besar. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, kan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Spati dan Bapak Perdukan kami kan sudah berbicara. pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota di mana di situ adalah Hamengkubuwono. Aku mengapa Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota
di situ saya sudah menyebutkan Itu terjadi sebelum pemakaman atau iya ketika Gibran datang ke sini kami kan rapat itu sudah tadi saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk pertemuan yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum, tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PB13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB12 yang hadir hanya 6, yang 2 walkout dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang. Karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Atur suwun. Sebetulnya kan udah ada rilisnya. Apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa? Kita akan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalam. Istilahnya yang sumungkem kepada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 90 tadi. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja akhirnya. Yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut itu. Nah itulah yang terjadi tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sanggobuwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah selesai ini. Sudah selesai itu yang masalah Sinuwun Bapak yang lalu ke Sinuwun ini. Sudah selesai, kita menyatu saja. Yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalam kerabat ini semua dan melestarikan keraton. Pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Artinya hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya itu kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga. Ya. Terus melestarikan keraton. Apa koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai ad interim? Gusti Tejo sebagai sesepuh, tapi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah, karena beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa nyambung kepada lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Tadi sekaligus penobatan deh Mas besok. Ya, penobatan Pakubono ke-14 yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup seperti itu. Kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak
itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya ada acara yuk berjalan. Mohon maaf. Mohon maaf. Buru-buru karena ada acara yang lain. Ya, buru-buru karena ada acara yang lain. Maaf. hasilnya gimana, Bu? Enggak. Iya. Maaf. Hasilnya Tidak ada seperti komentar, apa? sementara tidak ada komentar. Sedikit aja gitu. Bukan di Masih terkait pertemuannya ada yang bisa disampaikan sedikit, Gusti. lanjut ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai Raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad bisa dilaporkan seperti apa jalannya penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Pakubuwono 13, KGPAA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Pakubuwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabehi, yaitu kakaknya, menjadi Pakubuwono 14 sebagai penerus tahta Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrowino. Dan putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Pakubuwono ke-13, dan ia pun memastikan
Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Pakubuwono 13. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPA Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Reswapi Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH Hangabehi ini atau Mangkubumi merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Pakubuwono 13 tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga sempat terjadi bersih tegang terjadi saat penobatan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono 14 dan Ketua LDA yang juga adik Pakubuwono 13 GRAY Kusmurtiawan dan Sari mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGPH Hangabehi merupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Pakubuwono 13. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Pakubuwono 13, ibu dari KGPA Hamengkubuwono, itu tidak sah sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribuners. Baik, setelah ada perobatan tadi, lalu bagaimana dengan jumenengan atau perobatan terhadap putra mahkota pada Sabtu esok? Apakah ada penjelasan dari Hangabehi sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Pakubuwono 13 yaitu GKR Timur Lumbai Kusuma memastikan jumenengan tetap akan digelar pada Sabtu mendatang gitu. Dan saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan gitu Sabtuka. Baik, lalu apakah ada penjelasan dari pihak lembaga Dewan Adat terkait dengan pemilihan untuk memilih untuk menobatkan KGPH Hangabehi ketimbang mendukung KGPA Hamengkubuwono, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GKR Wandansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan paugeran atau hukum adat bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purboyo atau Hamengkubuwono ini pengangkatan permaisurinya tidak sah sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat, kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan kita. Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya, karena saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa. Ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja yang ada mau itu ada juga. Tapi tadi dari Gus Ibu sudah menegaskan kalau Gus Hangabehi jadi diobatkan. Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan ada pembukaan. Artinya langkah setelah ini seperti apa? Oh ya, langkahnya ya untuk apa? Ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan tadi. Mungkin tapi untuk rencana yang di Sabtu itu seperti apa? Tunggu sabar dulu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan baik. Masih berkomunikasi dengan Ya? berkomunikasi dengan Gusti Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi.
tapi nanti pasti Proses pengobatannya tadi seperti apa? nah itu nanti ke tujuh nanti kita nambah lagi 7 bulan saja nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya gitu. Ya pokoknya mohon bersabar, mohon sangat nanti pasti ada berita dari Langkah terdekat akan seperti apa untuk yang akan dilakukan itu? belum terpikirkan, ini masih mau istirahat dulu. Iya, terima kasih. Apa tengah jengi mas? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi mas? Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang yang Seperti mengulang suksesi PP 13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti? Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa persen sih? Masih tetap ya, sudah 70% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalani. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Spati dan Bapak Perduban, kami kan sudah berbicara. pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono, Pak Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan Itu terjadi sebelum pemakaman atau? iya, ketika Gibran datang ke sini, kami kan rapat. Itu sudah saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk teman-teman yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum, tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PP 13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PP 12 yang hadir hanya 6, yang 2 walk out dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima.
Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Atur suwun. Itu sebetulnya kan udah ada rilisnya. Apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa? Kita akan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalem. Istilahnya yang sumungkem pada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 90 hari. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja akhirnya. Yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut gitu. Nah itulah yang terjadi tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sambabwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah selesai ini. Sudah selesai itu yang masalah Sinun Bapak yang lalu ke Sinun ini. Sudah selesai, kita menyatu saja. Yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalem kerabat ini semua dan melestarikan keraton. Pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Artinya hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya itu kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga. Ya. Terus melestarikan keraton. Yang utama koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai interim. Gusti Tejo sebagai sesepuh, tapi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah, karena beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa nyambung kepada lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Tadi sekaligus penobatan ya, penobatan. Ya, penobatan Pakubono ke-14, yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup seperti itu, kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya
ada acara yuk berjalan. Mohon maaf, Mohon maaf. mohon maaf. Buru-buru karena ada acara yang lain. Ya, buru-buru karena ada acara yang lain. Maaf. Hasilnya gimana, Bu? Enggak. Maaf. Hasilnya Tidak ada seperti komentar, apa? sementara tidak ada komentar. Sedikit aja gitu. Bukan di Hasil terkait pertemuannya ada yang bisa disampaikan sedikit gitu. lanjut ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai Raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad bisa dilaporkan seperti apa jalannya penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Pakubuwono 13, KGPAA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Pakubuwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabehi, yaitu kakaknya, menjadi Pakubuwono 14 sebagai penerus tahta Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrowino. Dan putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Diwayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Pakubuwono ke-13, dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Pakubuwono 13. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPAA Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Reswapi Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH Hangabehi ini atau Mangkubumi merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Pakubuwono 13 tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga sempat terjadi besi tegang terjadi saat penobatan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono 14 dan Ketua LDA yang juga adik Pakubuwono 13 GRAY Kusmurti Wandansari mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGPH Hangabehi merupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Pakubuwono 13. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Pakubuwono 13, ibu dari KGPAA Hamengkubuwono, itu tidak sah sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribuners. Baik, setelah ada penobatan tadi, lalu bagaimana dengan jumenengan atau penobatan terhadap putra mahkota pada Sabtu esok? Apakah ada penjelasan dari Hangabehi sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Pakubuwono 13 yaitu GKR Timur Rumbai Kusuma memastikan jumenengan tetap akan digelar pada Sabtu mendatang gitu. Dan saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan itu Sabtuka. Baik, lalu apakah ada penjelasan dari pihak lembaga Dewan Adat terkait dengan
pemilihan untuk memilih untuk menobatkan KGPH Hangabe ketimbang mendukung KGPA Hamengkunegoro, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GK Erwan Dansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan paugeran atau hukum adat, bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purboyo atau Hamengkunegoro ini pengangkatan permaisurinya tidak sah, sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat. Kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta, gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan kita. Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya, karena saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa. Ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja yang pada mau itu ada support. Tapi tadi dari Gus Ibu sudah menegaskan kalau Gusti Hangabe jadi pejabat. Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan terumbukan. Artinya langkah setelah ini seperti apa? Oh ya, langkahnya ya untuk rapat. Ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan rapat. Mungkin. Tapi untuk rencana yang bisa waktu itu seperti apa? Itu sabar dulu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik. Masih berkomunikasi dengan Ya? berkomunikasi dengan Gusti Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi. Tapi nanti pasti akan. Cara proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke ujung, nanti ke Panembahan Agung, itu sebulan saja nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya pokoknya mohon bersabar, matur nuwun sangat. Nanti pasti ada berita dari Langkah terdekat akan seperti apa untuk yang akan dilakukan itu? belum terpikirkan, ini masih mau istirahat dulu. Ya, Mas. Awas. Apa tengah jengi Mas? Apa tengah jengi Mas?
Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu nanti tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang yang lalu. Seperti mengulang suksesi PP 13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti. Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa persen sih? Masih tetap sudah 70% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalani. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai... Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Spati dan Bapak Gibran, kami kan sudah berbicara. Pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono, Pak Ngapa, Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan itu. Itu terjadi sebelum pemakaman atau? Iya, ketika Gibran datang ke sini, kan rapat. Itu sudah tadi saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk teman-teman yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum, tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PP 13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PP 12 yang hadir hanya 6, yang 2 walkout dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Atur suwun. Sebetulnya kan udah ada rilisnya. Apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa? Kita akan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalam. Istilahnya yang sumungkem pada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 90 hari. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja. Katanya yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut gitu. Nah itulah yang terjadi, tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sanggabuwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah toh selesai ini
sudah selesai itu yang masalah Sinuun Bapak yang lalu ke Sinuun ini. Sudah selesai, kita menyatu saja. Yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalam kerabat ini semua dan melestarikan keraton. Pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Artinya hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya itu kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga, Ya. terus melestarikan keraton. Apa Yang utama. koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai ad interim? Gusti Tejo sebagai sesepuh, tapi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah karena beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa nyambung kepada lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Tadi sekaligus penobatan ya besok. Ya, penobatan Pakubono ke-14 yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup seperti itu kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya Ada acara yuk, berjalan. Mohon maaf. Mohon maaf. Buru-buru karena ada acara yang lain. Ya, buru-buru karena ada acara yang lain. Mohon maaf. hasilnya gimana Gusti? Tidak. Maaf. Hasilnya Tidak ada seperti komentar, apa? sementara tidak ada komentar. Sedikit aja Gusti. Bukan di Gusti terkait pertemuannya ada yang bisa disampaikan sedikit Gusti. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski.
Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja Baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa jalannya penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Pakubuwono XIII, KGPAA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Pakubuwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabehi, yaitu kakaknya, menjadi Pakubuwono XIV sebagai penerus tahta Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrowino. Dan putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Pakubuwono ke-13, dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Pakubuwono XIII. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPAA Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Respati Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH Hangabehi ini atau Mangkubumi merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Pakubuwono XIII tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga sempat terjadi bersih tegang terjadi saat penobatan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV, dan Ketua LDA yang juga adik Pakubuwono XIII, GRAY Kusmurtiawan dan Sari, mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGPH Hangabehi merupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Pakubuwono XIII. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Pakubuwono XIII, ibu dari KGPAA Hamengkubuwono, itu tidak sah, sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribuners. Pada Sabtu esok, apakah ada penjelasan dari Hangabehi sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Pakubuwono XIII, yaitu GKR Timur Rumbai Kusuma, memastikan Jumenengan tetap akan digelar pada Sabtu mendatang, gitu. Dan saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan, gitu, Sabtuka. Baik, lalu apakah ada penjelasan dari pihak Lembaga Dewan Adat terkait dengan pemilihan untuk memilih untuk menobatkan KGPH Hangabehi ketimbang mendukung KGPAA Hamengkubuwono, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GKR Wandansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan paugeran atau hukum adat, bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purbaya atau Hamengkubuwono ini pengangkatan permaisurinya tidak sah, sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat. Kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta, gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan kita.
Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya, karena ini saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa, ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja, pada mau itu ada support. Tapi tadi dari Gus Teguh sudah menegaskan kalau Gusti Ngabei jadi Pokoknya nanti tunggu saja, pokoknya secepatnya nanti akan ada pembicaraan dari sana. artinya langkah setelah ini seperti apa? Ya langkahnya ya untuk rakyat, ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan rakyat. Mungkin. Tapi untuk rencana yang besok Sabtu itu seperti apa? Tunggu sabar dulu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, kita support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik. Masih berkomunikasi dengan Ya? Gusti Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi. Tapi nanti pasti akan. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke 7, nanti ke Panembahan Agung, 7 bulan saja nanti. Pokoknya aturan yang lainnya begitu. Ya pokoknya mohon bersabar, mohon sangat. Nanti pasti ada kita dari Langkah terdekat akan seperti apa untuk yang akan dilakukan itu? belum terpikirkan, ini masih mau istirahat dulu. Ya, terima kasih. Apa tengah jengi mas? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi mas? Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang ya, Seperti mengulang suksesi PP 13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti? Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa kan? Masih tetap sudah 30% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara
Kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur Bapak Respati dan Bapak Presiden kami kan sudah berbicara. Pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota di mana di situ adalah Hamengkubuwono. Aku Pak Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan Itu terjadi sebelum pemakaman atau? iya, ketika Gibran datang ke sini, kan rapat. Itu sudah tadi saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk pemenangan yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum, tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PB13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB12 yang hadir hanya 6, yang 2 walk out dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Matur suwun. Sebetulnya kan udah ada rilisnya. Apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa? Kita akan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalam. Istilahnya yang sungkem pada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 91. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja akhirnya. Yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut itu. Nah itulah yang terjadi tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sanggobuwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Ini yang sudah selesai itu yang masalah Sinuwun Bapak yang lalu ke Sinuwun ini sudah selesai. Kita menyatu saja, yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalam kerabat ini semua dan melestarikan keraton pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Artinya hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya itu kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga, terus melestarikan keraton. Yang utama koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai ad interim. Gusti Tejo sebagai sesepuh, jadi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah, karena
beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa nyambung kepada lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Tadi sekaligus penobatan ya. penobatan? Ya, penobatan Pakubono ke-14 yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup peti itu kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya Ada acara yuk, jalan. Mohon maaf. Mohon maaf. Buru-buru karena ada acara yang lain. Ya, buru-buru karena ada acara yang lain. Maaf. hasilnya gimana Gusti? Enggak. Iya. Maaf. Hasilnya Tidak ada seperti komentar, apa? sementara tidak ada komentar. Sedikit aja Gusti. Bukan di Hasil terkait pertemuannya ada yang bisa disampaikan sedikit Gusti. lanjut ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai Raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad bisa dilaporkan seperti apa jalannya penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Pakubuwono 13, KGPAA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Pakubuwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah
pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH HNGBI, yaitu kakaknya, menjadi Pakubono 14 sebagai penerus tata Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrawino. Dan putri tertua Pakubono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPH Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Pakubono ke-13, dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Pakubono 13. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPH Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Respati Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH HNGBI ini atau Mangkubumi merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Pakubono 13 tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga sempat terjadi bersih tegang terjadi saat penobatan KGPH HNGBI menjadi Pakubono 14 dan Ketua LDA yang juga adik Pakubono 13 GRAY Kusmurti Wandansari mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGPH HNGBI merupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Pakubono 13. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Pakubono 13, ibu dari KGPH Hamengkubuwono, itu tidak sah sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribunal. Baik, setelah ada perobatan tadi, lalu bagaimana dengan Jumenengan atau perobatan terhadap putra mahkota pada Sabtu esok? Apakah ada penjelasan dari HNGBI sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Pakubono 13 yaitu GKR Timur Rumbai Kusuma memastikan Jumenengan tetap akan digelar pada Sabtu mendatang gitu. Dan saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan itu Sabtuka. Baik, lalu apakah ada penjelasan dari pihak Lembaga Dewan Adat terkait dengan pemilihan untuk memilih untuk menobatkan KGPH HNGBI ketimbang mendukung KGPH Hamengkubuwono, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GKR Wandansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan augeran atau hukum adat bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purboyo atau Hamengkubuwono ini pengangkatan permaisurinya tidak sah sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat, kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan Sika. Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya, karena saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa. Ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja yang pada mohon itu ada juga. Tapi tadi dari Gus Ibu sudah menegaskan kalau Gusti HNGBI jadi Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan ada pembicaraan. artinya langkah setelah ini seperti apa?
Oh ya langkahnya ya untuk apa? Ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan kok. Kemudian Tapi untuk rencana yang besok Sabtu itu seperti apa? itu sabar dulu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan baik. Masih berkomunikasi dengan Ya? berkomunikasi dengan Gusti Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi. Tapi nanti pasti ada komunikasi. Cara proses pengobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke ujung, nanti ke Panembahan aja, ke bulan saja nanti. Pokoknya aturan yang lainnya. Ya pokoknya mohon bersabar, mohon sangat. Nanti pasti ada cerita dari Langkah terdekat akan seperti apa untuk yang akan dilakukan khusus? belum terpikirkan. Ini masih mau istirahat dulu. Ya, terima kasih. Apa tengah jengi mas? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi? Apa tengah jengi mas? Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu nanti tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang ya. Seperti mengulang suksesi PP13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti. Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa persen sih? Masih tetap sudah 70% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Spati dan Bapak Gubern, kami kan sudah berbicara. pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono, Aku Ngasa, Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan. Itu terjadi sebelum pemakaman atau Iya, ketika Gibran datang ke sini, kan rapat. Itu sudah tadi saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk teman-teman yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum, tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PD13
karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB 12 yang hadir hanya 6, yang 2 walk out dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Atur suwun. Sebetulnya kan udah ada rilisnya. Apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa? Kita kan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalam. Istilahnya yang sumungkem pada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 90 tadi. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja katanya. Yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut gitu. Nah itulah yang terjadi tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sanggobuwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah selesai ini. Sudah selesai itu yang masalah Sinun Bapak yang lalu ke Sinun ini. Sudah selesai, kita menyatu saja. Yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalam kerabat ini semua dan melestarikan keraton. Pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Artinya hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya itu kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga. Ya. Terus melestarikan keraton. Yang utama koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai ad interim. Gusti Tejo sebagai sesepuh, tapi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah, karena beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa nyambung kepada lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Tadi sekaligus penobatan ya? Ada penobatan. Ya, penobatan Pakubono ke-14, yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup peti itu, kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri, ya sudah anak laki-laki
tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya Ada acara ya, jalan. Mohon maaf, Mohon maaf. mohon maaf. Buru-buru karena ada acara yang lain. Ya, buru-buru karena ada acara yang lain. Maaf. hasilnya gimana, Bis? Enggak. Iya. Maaf. Hasilnya Tidak ada seperti komentar, apa? sebentar tidak ada komentar. Sedikit aja, Bis. Bukan di Terkait pertemuannya ada yang bisa disampaikan sedikit, Bis. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai Raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad bisa dilaporkan seperti apa jalannya penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Pakubuwono 13, KGPAA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Pakubuwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabehi, yaitu kakaknya, menjadi Pakubuwono 14 sebagai penerus tahta Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrawinong. Dan putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Pakubuwono ke-13, dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Pakubuwono 13. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPAA Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Reswapi Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH Hangabehi ini atau Mangkubumi
merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Pakubuwono 13 tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga sempat terjadi bersih tegang terjadi saat penobatan KGP HMBI menjadi Pakubuwono 14 dan Ketua LDA yang juga adik Pakubuwono 13 GRAY Kusmurtiawan dan Sari mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGP HMBI melupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Pakubuwono 13. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Pakubuwono 13, ibu dari KGP AA Hamengkubuwono itu tidak sah sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribuners. Baik, setelah ada perobatan tadi, lalu bagaimana dengan jumenengan atau perobatan terhadap putra mahkota pada Sabtu esok? Apakah ada penjelasan dari HMBI sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Pakubuwono 13 yaitu GKR Timur Lumbai Kusuma memastikan jumenengan tetap akan digelar pada Sabtu mendatang gitu. Dan saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan gitu, Sabtuka. Baik, lalu apakah ada penjelasan dari pihak lembaga Dewan Adat terkait dengan pemilihan atau memilih untuk menobatkan KGPH HMBI ketimbang mendukung KGPA Hamengkubuwono, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GKR Wandansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan paugeran atau hukum adat bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purboyo atau Hamengkubuwono ini pengangkatan permaisurinya tidak sah sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat, kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan Sika. Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya, karena saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa. Ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja yang pada mohon doa dan juga. Tapi tadi dari Gus Ibu sudah menegaskan kalau Gusti HMBI jadi dinobatkan. Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan terumbukan. Artinya langkah setelah ini seperti apa? Oh ya, langkahnya ya untuk rakyat. Ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan rakyat. Mungkin. Tapi untuk rencana yang bisa Sabtu itu seperti apa? Itu mungkin sabar dulu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik. Masih berkomunikasi dengan Ya? berkomunikasi dengan Gusti Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi. Tapi nanti pasti akan. Cara proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke ujung, nanti itu panembahan lagi, itu sebulan saja nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada kita dari Langkah terdekat
akan seperti apa untuk yang akan dilakukan itu? Belum terpikirkan, ini masih mau istirahat dulu. Iya, terima kasih. Apa tengah sini mas? Apa tengah sini? Apa tengah sini? Apa tengah sini? Apa tengah sini mas? Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan apa seperti apa? Saya hanya kasihan kapan dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang ya. Seperti mengulang suksesi PP 13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti? Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa persen? Masih tetap ya, sudah 70% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai... Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Respati dan Bapak Gubernur, kami kan sudah berbicara. Pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono, Pak Ngafa, Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan. Itu terjadi sebelum pemakaman atau? Iya, ketika Gibran datang ke sini, kami kan rapat. Itu sudah saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk teman-teman yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah tetap hukum. Tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PP 13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PP 12 yang hadir hanya 6, yang 2 walkout dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Atur suwun. Sebetulnya kan udah ada rilisnya. Sedikit Gusti, menolak
apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa tuh? Kita akan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalam. Istilahnya yang sumungkem kepada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 90 tadi. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja. Akhirnya yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut gitu. Nah itulah yang terjadi, tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sanggabuwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah toh selesai ini. Sudah selesai itu yang masalah Sinuwun Bapak yang lalu ke Sinuwun ini. Sudah selesai, kita menyatu saja. Yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalam kerabat ini semua dan melestarikan keraton. Pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Artinya hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya itu kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga. Ya. Terus melestarikan keraton. Apa koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai ad interim? Gusti Tejo sebagai sesepuh, tapi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah, karena beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa nyambung kepada lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Tadi sekaligus penobatan ya? Ya, penobatan Pakubono ke-14, yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup seperti itu, kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri, ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya
Ada acara ya, berjalan. Mohon maaf, Mohon maaf. mohon maaf. Buru-buru karena ada acara yang lain. Ya, buru-buru karena ada acara yang lain. Mohon maaf. Hasilnya gimana? Enggak. Maaf. Hasilnya Tidak ada seperti komentar, apa? sementara tidak ada komentar. Sedikit aja gitu. Bukan di Masih terkait pertemuannya ada yang bisa disampaikan sedikit gitu. lanjut ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai Raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa jalannya penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Pakubuwono XIII, KGPAA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Pakubuwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabehi, yaitu kakaknya, menjadi Pakubuwono XIV sebagai penerus tahta Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrawina. Dan putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Pakubuwono ke-13, dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Pakubuwono XIII. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPAA Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Reswapi Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH Hangabehi ini atau Mangkubumi merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Pakubuwono XIII tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga sempat terjadi bersih tegang terjadi saat penobatan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV dan Ketua LDA yang juga adik Pakubuwono XIII GRAY Kusmurtiawan dan Sari mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGPH Hangabehi merupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Pakubuwono XIII. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Pakubuwono XIII, ibu dari KGPAA Hamengkubuwono, itu tidak sah sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribuners. Baik, setelah ada penobatan tadi, lalu bagaimana dengan jumenengan atau penobatan terhadap putra mahkota pada Sabtu esok? Apakah ada penjelasan dari Hangabehi sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Pakubuwono XIII yaitu GKR Timur Rumbai Kusuma memastikan jumenengan
tetap akan digelar pada Sabtu mendatang gitu. Dan saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan gitu, Sabika. Baik. Lalu apakah ada penjelasan dari pihak lembaga Dewan Adat terkait dengan pemilihan untuk memilih untuk menobatkan KGPH Hangabe ketimbang mendukung KGPA Hamengkubuwono, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GK Erwan Ansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan paugeran atau hukum adat bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purboyo atau Hamengkubuwono ini pengangkatan permaisurinya tidak sah, sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat. Kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan kita. Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya, karena ini saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa. Ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja yang ada mau itu ada support. Tapi tadi dari Gus Ibu sudah menegaskan kalau Gusti Hangabe jadi diobatkan. Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan ada pembicaraan dari saya. Artinya langkah setelah ini seperti apa? Ya langkahnya ya untuk apa? Ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan saya. Kemudian tapi untuk rencana yang besok Sabtu itu seperti apa? Tunggu sabar dulu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan cukup baik. Masih berkomunikasi dengan Ya? Gusti Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi. Tapi nanti pasti akan. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke ujung, nanti itu panembahan lagi 7 bulan saja, nanti pertanyaan yang lainnya gitu. Ya pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada cerita dari Langkah terdekat akan seperti apa untuk yang akan dilakukan itu? belum terpikirkan, ini masih mau istirahat dulu. Ya, terima kasih. Mas. Awas. Apa tengah sini Mas? Apa tengah sini Mas?
Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang yang lain. Seperti mengulang suksesi PP 13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti? Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara satu udah berapa kan? Masih tetap sudah 70% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Respati dan Bapak Gibran, kami kan sudah berbicara. pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah sepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono, Pak Ngapa, Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan. Itu terjadi sebelum pemakaman atau? Iya, ketika Gibran datang ke sini, kan rapat. Itu sudah tadi saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk pertemuan yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum, tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PP 13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PP 12 yang hadir hanya 6, yang 2 wafat dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Matur suwun. Sebetulnya kan udah ada rilisnya. Apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa? Kita akan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalam. Istilahnya yang sumungkem kepada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 90 hari. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja. Akhirnya yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut gitu. Nah itulah yang terjadi, tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat
penolakan Sanggabwana, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah toh selesai ini, sudah selesai itu yang masalah Sinun Bapak yang lalu ke Sinun ini sudah selesai. Kita menyatu saja, yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono Abdi Dalem kerabat ini semua dan melestarikan keraton pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Artinya hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya itu kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga, terus melestarikan keraton. Apa yang utama koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai ad interim? Gusti Tejo sebagai sesepuh, tapi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah, karena beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa nyambung kepada lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Tadi sekaligus penobatan ya, Penobatan. Ya, penobatan Pakubono ke-14 yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup seperti itu, kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya Ada acara ya, berjalan. Mohon maaf. Maaf, buru-buru karena ada acara yang lain. Ya, buru-buru karena ada acara yang lain. Maaf. hasilnya gimana Gusti? Tidak. Iya. Maaf. Hasilnya Tidak ada seperti komentar, apa? sementara tidak ada komentar. Sedikit aja Gusti. Bukan Gusti Terkait pertemuannya ada yang bisa disampaikan sedikit Gusti.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai Raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners. Baik, Ahmad, bisa dilaporkan seperti apa jalannya penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Pakubuwono 13, KGPAA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Pakubuwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabehi, yaitu kakaknya, menjadi Pakubuwono 14 sebagai penerus tahta Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrawina. Dan putri tertua Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPAA Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Pakubuwono ke-13, dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Pakubuwono 13. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPAA Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Respati Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH Hangabehi ini atau Mangkubumi merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Pakubuwono 13 tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga sempat terjadi bersih tegang terjadi saat penobatan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono 14 dan Ketua LDA yang juga adik Pakubuwono 13 GRAY Kusmurti Awandansari mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGPH Hangabehi merupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Pakubuwono 13. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Pakubuwono 13, ibu dari KGPAA Hamengkubuwono, itu tidak sah sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribuners. Baik, setelah ada penobatan tadi, lalu bagaimana dengan jumenengan atau penobatan terhadap putra mahkota pada Sabtu esok? Apakah ada penjelasan dari Hangabehi sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Pakubuwono 13 yaitu GKR Timur Rumbai Kusuma memastikan jumenengan tetap akan digelar pada Sabtu mendatang gitu. Dan saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan itu Sabtuka. Baik, lalu apakah ada penjelasan dari pihak Lembaga Dewan Adat terkait dengan pemilihan atau memilih untuk menobatkan KGPH Hangabehi ketimbang mendukung KGPAA Hamengkubuwono, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GKR Wandansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan paugeran atau hukum adat bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purbaya atau Hamengkubuwono ini pengangkatan permaisurinya tidak sah sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat, kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi
prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan Siska. Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya, karena ini saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa. Ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja, yang ada mau itu ada support. Tapi tadi dari Gus Tubuh sudah menegaskan kalau Gusti Habib jadi obat. Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan ada pemeriksaan. Artinya langkah setelah ini seperti apa? Ya langkahnya ya untuk rapat. Ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan kami. Tapi untuk rencana yang di waktu itu seperti apa? Itu sabar dulu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support dan doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan. Masih berkomunikasi dengan Ya? berkomunikasi dengan Gusti Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi. Tapi nanti pasti akan. Proses pengobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke ujung, nanti ke Panembahan aja, 7 bulan saja nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada kita dari Langkah terdekat akan seperti apa untuk yang akan dilakukan itu? belum terpikirkan, ini masih mau istirahat dulu. Ya, terima kasih. Mas. Awas. Apa tengah sini Mas? Apa tengah sini Mas? Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu nanti ketepatan dilanjutkan atau seperti apa? Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang yang lalu. Seperti mengulang suksesi PP13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti. Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa persen sih? Masih tetap sudah 70% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan
kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, kan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Bupati dan Bapak Gubernur kami kan sudah berbicara. pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk apa namanya ini kan putra mahkota di mana di situ adalah Hamengkubuwono. Aku ngapa? Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan. Itu terjadi sebelum pemakaman atau? Iya, ketika Gibran datang ke sini, kami kan rapat. Itu sudah saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk pemenangan yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah tetap hukum. Tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PD13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PD12 yang hadir hanya 6, yang 2 walkout dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang. Karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Ya. Terima kasih. Ampun ya. Hatur suwun. Tentunya kan udah ada rilisnya. Sedikit Gusti, Apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa? Kita kan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalam. Istilahnya yang sumungkem pada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 90 tadi. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja. Artinya yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut gitu. Nah itulah yang terjadi tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sanggobuwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah toh selesai ini. Sudah selesai itu yang masalah Sinun Bapak yang lalu ke Sinun ini. Sudah selesai, kita menyatu saja. Yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalam kerabat ini semua dan melestarikan keraton. Pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Artinya hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya itu kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga, Ya.
terus melestarikan keraton. Apa Yang utama. koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai ad interim? Gusti Tejo sebagai sesepuh, jadi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah, karena beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa nyambung kepada lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Tapi sekaligus penobatan ya. Ada penobatan. Ya, penobatan Pakubono ke-14, yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup peti itu, kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya, itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri, ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah, ini baru akan kita kaji secara hukum. Artinya Ada acara yuk, jalan. Mohon maaf. Mohon maaf. Buru-buru karena ada acara yang lain. Ya, buru-buru karena ada acara yang lain. Mohon maaf. hasilnya gimana? Enggak. Maaf. Hasilnya Tidak ada seperti komentar, apa? sementara tidak ada komentar. Sedikit aja Gusti. Ini kan di Masih terkait pertemuannya ada yang bisa disampaikan sedikit Gusti. lanjut ya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali terjadi. Hal ini dipicu penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV pada Kamis 13 November. Dilaporkan ada ketegangan yang terjadi saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV. Sebagai informasi, yang akan dinobatkan sebagai Raja baru adalah adik dari KGPH Hangabehi, yaitu KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purbaya yang merupakan putra mahkota. Penobatan Raja baru Keraton Solo baru akan dilakukan pada Sabtu 15 November mendatang. Selengkapnya terkait dengan kisruh Keraton Solo akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat sore, Ahmad. Ya, selamat sore, rekan Siska dan Tribuners.
Baik, Ahmad bisa dilaporkan seperti apa jalannya penobatan KGPH Hangabei sebagai Paku Buwono 14, lalu seperti apa ketegangan yang terjadi saat acara berlangsung tadi? Ya, telah diketahui dua kubu saling klaim menurut Sastra Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelumnya putra bungsu mendiang Paku Buwono 13 KGPA Hamengkubuwono telah mengumumkan dirinya menjadi Paku Buwono ke-14 menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025. Sementara itu, baru saja Lembaga Dewan Adat menobatkan KGPH Hangabei, yaitu kakaknya, menjadi Paku Buwono 14 sebagai penerus Tata Keraton Solo Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrawino. Dan putri tertua Paku Buwono ke-13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KGPA Hamengkubuwono berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Paku Buwono ke-13, dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu 15 November 2025 mendatang. Ia pun menyesalkan sejumlah kerabat justru melakukan prosesi adat tersendiri bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Paku Buwono 13. Dan bahkan menurutnya suksesi kepemimpinan di tangan KGPA Hamengkubuwono ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Respati Adi. Dan menurutnya pengangkatan KGPH Hangabei ini atau Mangkubumi merupakan cacat hukum karena putra-putri dalam Paku Buwono 13 tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seperti telah diketahui juga sempat terjadi bersih tegang terjadi saat penobatan KGPH Hangabei menjadi Paku Buwono 14 dan Ketua LDA yang juga adik Paku Buwono 13 GRAY Kusmurtiawan dan Sari mengaku kaget GKR Timur tiba-tiba masuk dan menumpahkan kekesalannya. Dan menurutnya KGPH Hangabei merupakan sosok yang sah menjadi penerus tahta sebab ia adalah putra tertua dari Paku Buwono 13. Dan ia juga berpendapat pengangkatan Permaisuri GKR Paku Buwono 13, ibu dari KGPA Hamengkubuwono, itu tidak sah sehingga pengangkatan putra mahkota juga tidak sah. Itu rekan Siska dan Tribuners. Baik, setelah ada penobatan tadi, lalu bagaimana dengan jumenengan atau penobatan terhadap putra mahkota pada Sabtu esok? Apakah ada penjelasan dari Hangabei sendiri, Ahmad? Ya, dari putri tertua Sinuhun Paku Buwono 13 yaitu GKR Timur Rumbai Kusuma memastikan jumenengan tetap akan digelar pada Sabtu mendatang gitu. Dan saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan gitu Sabtuka. Baik, lalu apakah ada penjelasan dari pihak Lembaga Dewan Adat terkait dengan pemilihan atau memilih untuk menobatkan KGPH Hangabei ketimbang mendukung KGPA Hamengkubuwono, Ahmad? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat GKR Wandansari telah menyampaikan bahwa sesuai dengan paugeran atau hukum adat bahwa putra tertua adalah yang paling berhak atas penerus tahta ketika tidak ada permaisuri yang diangkat, dan menurutnya ibu dari Gusti Purboyo atau Hamengkubuwono ini pengangkatan permaisurinya tidak sah sehingga dengan begitu tidak ada permaisuri yang diangkat, kemudian putra tertua lah yang seharusnya menyandang gelar sebagai penerus tahta gitu, kan bisa. Baik, Ahmad, apakah ada informasi lagi yang bisa disampaikan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo ini? Ya, sampai saat ini sekarang situasi sudah cukup kondusif. Tadi prosesi sudah selesai dan sejumlah kerabat saat ini sudah beranjak meninggalkan tempat di Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan kita. Baik, berdasarkan pemantauan Anda di lokasi, tadi dilaporkan sempat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini pengamanan juga masih dilakukan, Ahmad? Ya, sejumlah personel kepolisian masih tetap berjaga walaupun sudah berangsur berkurang, tidak seperti tadi, karena sekarang situasi juga sudah terpantau kondusif. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh internal Keraton Solo. Selamat bertugas kembali. Gusti, sedikit statement Gusti soal hasil pertemuan tadi. Tunggu saja ya.
karena ini saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa. Ini saya tak izin untuk istirahat dulu. Nanti pokoknya tunggu saja yang pada mau itu ada juga. Tapi tadi dari Gus Tubuh sudah menegaskan kalau Gusti Ngabei jadi obat. Pokoknya nanti tunggu saja. Pokoknya secepatnya nanti akan ada pemeriksaan dari saya. Artinya langkah setelah ini seperti apa? Oh ya langkahnya ya untuk apa? Ya ada yang lain ya. Untuk kelangsungan kok. Mungkin. Tapi untuk rencana yang besok Sabtu itu seperti apa? Tunggu sabar dulu saja. Tapi nanti kalau misalnya ada dualisme kepemimpinan di Keraton Solo sendiri nanti akan seperti apa? Saya belum bisa menjawab. Pokoknya sabar dulu, tak support doanya. Yang penting kelangsungan keraton berjalan lebih baik. Masih berkomunikasi Ya? masih berkomunikasi dengan Gusti Purboyo? Terakhir ini belum ada komunikasi. Tapi nanti pasti akan. Proses pengobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke ujung, nanti itu Panembahan aja, itu sebulan saja nanti pertanyaan yang lainnya. Ya pokoknya mohon bersabar, matur nuwun sangat. Nanti pasti ada kita dari Langkah terdekat akan seperti apa untuk yang akan dilakukan itu? belum terpikirkan, ini masih mau istirahat dulu. Ya, terima kasih. Mas. Awas. Apa tengah jengi Mas? Apa tengah jengi Mas? Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan apa seperti apa? Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang ya. Seperti mengulang suksesi PP 13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti? Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa persen sih? Masih tetap sudah 70% saja. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Respati dan Bapak Gubernur kami kan sudah berbicara. pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono. Aku Pak Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan. Itu terjadi sebelum pemakaman atau Iya, ketika Gibran datang ke sini, kan rapat. Itu sudah terjadi.
saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk pemenangan yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah tetap hukum, tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PB 13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB 12 yang hadir hanya 6, yang 2 walkout dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi agama. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timo sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Terima kasih. Ampun ya. Atur suwun. Sebetulnya kan udah ada rilisnya. Apa ya? Hasil pertemuan hari ini seperti apa? Kita kan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalam. Istilahnya yang sumungkem pada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 90 tadi. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana gitu ya, jalan begitu saja akhirnya. Yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut gitu. Nah itulah yang terjadi, tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sanggabwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah selesai ini. Sudah selesai itu yang masalah Simon Bapak yang lalu ke Simon ini. Sudah selesai, kita menyatu saja. Yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalam kerabat ini semua dan melestarikan keraton. Pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.